Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala habibillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ala siratil mustaqim, amma ba'd. Apa kabarnya teman-teman sekalian, para netizen yang budiman? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dalam acara kami, yaitu acara pelakor perempuan dalam kajian online Ramadan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang berasal dari Sunda. Nah, mari kita perkenalkan dulu. Sering disapa dengan Ibu Nazan. Ibu Nazan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kakak. Alhamdulillah. Ya, bagaimana, Kakak? Alhamdulillah, ana bi khair. Ibu Nazan sudah berkeluarga ya tentunya, karena Ya, udah dipanggil Ibu. Alhamdulillah sudah. Ayah asal dari mana suaminya? Dari Sulawesi, alhamdulillah. Dari Sulawesi, Ya. berarti campuran antara Sulawesi dan Sunda. Iya. Sering disingkat dengan Solo. Solo. Oh, Solo ya. Gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam apa hakikat dari Ramadan itu sendiri. Apakah Ramadan kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ataukah ada hal-hal lain yang harus kita lakukan? Nah, karena Rasulullah pernah mengatakan tidaklah dikatakan berpuasa apabila hanya menahan lapar dan dahaga. Nah, berarti ada hakikat lain nih dari menahan lapar dan dahaga. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita mengkaji bersama. Gimana nih Bu Nazan, sebenarnya Ramadan itu berasal dari kata apa dan artinya apa? Ya, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu untuk netizen semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini mungkin ini lebih ke share aja ya, berdasarkan apa yang pernah saya ketahui yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, mungkin kalau misalnya kita bahas hakikat Ramadan ya di waktu yang singkat ini mungkin kita tidak akan pernah cukup sampai di esensi terdalamnya mengenai Ramadan. Ya, berdasarkan yang saya tahu ya mengenai Ramadan, ya kalau kita lihat dari asal kata ya, Ramadan itu berasal dari kata Ramadha yarmadu Ramadan ya, yang berarti panas yang membakar ya. Tapi dari sisi lain juga ada yang menerjemahkan bahwa Ramadan itu adalah salah satu hujan yang turun di musim gugur ya, yang mana dengan hujan itu dia bisa menghilangkan debu-debu yang menempel ya pada saat itu ya. Tapi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, kenapa dinamakan Ramadan, karena memang ya pada bulan itu ya dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia ya bisa hangus terbakar ya pada bulan itu. Nah, itu kurang lebih asal kata dari Ramadan. Gitu kira-kira kan. Baik, terima kasih Bu Nazan. Nah, jadi ternyata intinya Ramadan itu berasal dari bahasa Arab yang intinya adalah membakar, sesuatu yang panas. Jadi sesuatu yang benar-benar datang kepada kita dengan sangat panasnya hingga membakar dosa-dosa kita. Begitu para netizen. Nah, selanjutnya itu dari segi kata ya. Dari segi hakikat, apa sih sebenarnya hakikat dari Ramadan? Ya, mungkin kalau kita bisa merujuk ke dalam Al-Quran, itu juga dibahas ya, Ramadan juga merupakan satu-satunya bulan ya dalam kalender Hijriah yang disebutkan secara jelas dan gamblang di dalam Al-Quran ya dengan kata Ramadan. Ya, mungkin kita bisa sama-sama membaca Al-Quran, Kakak. Ya. Ini ada di surah Al-Baqarah ya, ini berkaitan dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Juga di sini disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah ayat
183 ya, kalau itu untuk yang berkaitan dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, juga di ayat 185 yang mana di situ disebutkan ya apa yang terjadi ya di bulan Ramadan. Ya, salah satunya di sini di ayat ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yaitu salah satu kejadian yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu ya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, yang mana Al-Qur'an itu ya sebagai hudan, ya petunjuk bagi manusia, wa bayyinat ya, dan juga penjelasan dari hidayah, wal furqan ya juga sebagai pembeda. Itu salah satu ya ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Ya, juga disebutkan di ayat sebelumnya ya mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, shadaqallahul aliyul azim. Ya, sebelumnya kan kakak sudah menyinggung ya bahwa apakah kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, di sini dijelaskan bahwa memang puasa itu ya sudah pernah diwajibkan di umat sebelum umatnya Nabi Muhammad ya. Dalam ayat ini juga yang pertama kali disapa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, di awal ayat itu dikatakan ya, dalam potongan ayat tersebut dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, berarti perintah berpuasa itu berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Ya, antara berpuasa dengan beriman itu adalah satu keterikatan. Ya, jadi ya orang-orang yang meyakini adanya Allah, yang meyakini adanya Rasulullah, yaitu pasti akan menjalankan ibadah puasa bukan hanya semata-mata karena perintah ya, tapi karena memang keimanannya dia kepada Allah, sehingga dia menjalankan apapun yang diperintahkan kepadanya ya. Kemudian di potongan ayat selanjutnya ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Ini ada beberapa penafsiran ya, ada juga yang menyebutkan bahwa puasa itu sudah diwajibkan di masa Nabi Adam ya, dimulai dari masa Nabi Adam. Ada juga yang menyebutkan ya dari beberapa agama pun memang sudah ada berpuasa ya, kebiasaan berpuasa ya. Agama-agama yang masyhur Nasrani, Yahudi dan sebagainya itu juga di dalamnya terdapat kebiasaan berpuasa dan pasti memiliki tujuan-tujuan masing-masing ya. Nah, kemudian di sini setelah ada perintah berpuasa ya, setelah ada perintah berpuasa di di potongan ayat terakhir dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi ya berpuasa itu ya, berpuasa pada bulan Ramadan hakikatnya adalah bukan hanya sekedar berpuasa menahan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman ya, tapi di sini ya adanya alasan ya, adanya tujuan, adanya harapan, yaitu semoga kalian bertakwa ya. Tattaqun ini ya, kalau kita tinjau dari segi sorof ya, ilmu sorof ya, itu berasal dari kata ittaqa ya, ittaqa yattaqi, ya, ittaqa yattaqi yang mengikuti wazan ifta'ala ya. Kalau kita ambil kata dasarnya yaitu dari kata waqa yaqi wiqayatan yang artinya menjaga. Jadi berpuasa di sini bukan hanya menjaga dari hal-hal yang berkaitan dengan haus, lapar dan dahaga, tapi juga berkaitan dengan menjaga sesuatu yang diharamkan ya, menjaga sesuatu yang dilarang, dimakruhkan ya, atau menjaga dari kemaksiatan ya. Maksiat itu kan umum ya, banyak ya, mulai dari
bahkan kita berbicara tidak pantas pun itu masuk di maksiat. Jadi dalam berpuasa itu ya banyak yang harus kita jaga. Ya hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang membatalkan itu kita harus jaga jelas ya. Nah, ada juga yang harus kita jaga yaitu ya hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Ya ketika kita berpuasa tapi misalnya lisan kita masih saja menggunjing, ya lisan kita masih saja membicarakan keburukan tentang orang lain, masih saja mengejek, mencerca ya atau mengadu domba, yaitu berarti puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Jadi belum sepenuhnya kita meyakini bahwa puasa itu ya lebih dari itu. Gitu. Ya mungkin itu ya. Baik. Jadi gimana nih para netizen yang budiman? Jadi tentunya sudah pada tahu bahwasanya kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan bukan cuma itu saja, kan sebenarnya makan dan minum ini tidak diharamkan oleh Allah, tapi kita dilarang pada saat siang hari. Nah, karena ada hal-hal hakikat yang harus kita lakukan, mungkin termasuk makan, minum, tidur. Ini kan sebenarnya adalah kebiasaan yang membedakan kita dengan hewan. Makan dan minum, hewan pun melakukan itu, tapi sebenarnya ini adalah nafsu-nafsu hewani yang harus kita tinggalkan dalam diri. Jadi berhijrah dari hal-hal yang egoisme diri sendiri menuju kepada hal-hal yang ilahiyah, hal-hal yang cuma sifatnya nafsu sementara, kekenyangan sementara, rasa enak yang sementara, dan kita mengurangi pada bulan ini. Nah, kemudian juga salah satu riwayat Rasulullah yang pernah saya dengar ya di salah satu bacaan referensi yang mengatakan bahwa pada kala itu Rasulullah sedang bersama dengan wanita. Wanita tersebut sedang memaki-maki budaknya. Pada zaman sekarang mungkin sedang memaki-maki pembantunya. Sedang maki, mengapa kamu seperti ini? Mengapa kamu seperti ini? Kemudian Rasulullah berkata, wahai kepada si perempuan ini, kamu silahkan membatalkan puasamu. Kemudian perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, mengapa ya Rasulullah, saya sedang berpuasa, saya tidak ada niat untuk membatalkan puasa saya. Tapi Rasulullah, sesungguhnya kamu sedang melakukan hal-hal yang dibenci Allah, dan sebenarnya puasa kamu sudah batal. Jadi sebenarnya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi semua sifat-sifat egoisme yang ada dalam diri kita. Nah, apalagi penjelasan dari Bu Nasan juga sangat mendetail dari segi katanya. Nah, sekarang nih untuk para muslimah netizen yang berada di rumah, kira-kira ada amalan khusus nggak untuk para perempuan nih ketika bulan Ramadan? Nah, gimana nih menurut pendapat Bu Nazan, kira-kira ada amalan khusus nggak bagi perempuan? Ya, kalau berbicara tentang amalan berarti akmal ya, jamak, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang harus diperbuat. Ya, mungkin dari amalan secara umum terlebih dahulu, ya jelas puasa itu adalah amalan yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, setelah berpuasa biasanya kita berbuka ya, berbuka dan sahur. Nah, itu sahur itu adalah salah satu kegiatan yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, salah satu riwayat menyebutkan bahkan hanya dengan sebiji kurma pun kita tidak apa-apa ya melakukan sahur ya, karena begitu banyak keutamaan di dalam sahur. Ya, juga ada amalannya ya, ketika berbuka puasa dan sahur dianjurkan untuk membaca surah Al-Qadar ya, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Nah, itu dianjurkan untuk dibaca pada saat berbuka puasa dan juga pada saat sahur. Ya, pahalanya itu sama seperti orang yang menumpahkan darahnya di jalan Allah. Itu salah satu keutamaannya membaca surah Al-Qadar ya di waktu berbuka dan sahur. Ya, kemudian apa lagi? Ya, perbuatan yang harus dilakukan di
bulan Ramadan ini ya jelas ya berkaitan dengan ibadah ya. Malam dan siangnya bulan Ramadan itu penuh dengan berkah ya, sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu syahru mubarak ya. Kemudian khairu min alfi syahrin ya, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu ya, di malam-malam bulan Ramadan atau di siang harinya bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ya tadarus Al-Quran, tadabur Al-Quran ya. Untuk malamnya mari kita mendirikan mari kita mendirikan qiyamul lail, sholat-sholat yang dimustahabkan ya, sholat-sholat yang biasanya di bulan-bulan lain tidak pernah dilakukan, mari kita lakukan di malam-malam ini. Karena ya seperti yang pernah saya sebut tadi ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh cashback, bonus ya. Jadi perbanyaklah ibadah di bulan ini ya, karena orang yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, kemudian siang harinya digunakan untuk berpuasa, itu pahalanya sungguh berlipat-lipat. Nah, itu yang bisa menggugurkan dosa-dosanya di bulan sebelumnya ya. Kemudian mungkin kalau untuk di malam-malam Lailatul Qadar ya, kita juga ya banyak mendirikan sholat ya, sholawat dan sebagainya ya, karena pintu-pintu ya surga, pintu-pintu berkah pada waktu Ramadan itu semuanya terbuka. Jadi dianjurkan untuk banyak berdoa ya. Jadi jangan sampai kita terlewat ya, baik siangnya baik malamnya itu kita perbanyak sholawat, kita perbanyak berdoa ya. Kemudian untuk di 10 terakhir juga diutamakan untuk lebih banyak lagi melakukan ibadah ya, dan utamanya juga untuk mungkin para kaum lelaki ya bisa beriktikaf ya. Tapi mungkin di masa pandemi ini ya disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah ada ya, sudah diatur oleh pemerintah, apakah bisa dan tidaknya ya. Kemudian khususnya untuk para wanita ya, mungkin kalau itu kan amalan umum, baik laki-laki maupun perempuan itu bisa mengamalkannya. Nah, khususnya untuk para ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu ya dengan ia menyiapkan buka puasa takjil ya, menyiapkan sahur untuk suaminya tercinta, untuk anak-anaknya tercinta, untuk keluarganya tercinta, itu sudah menjadi ya ibadah ya untuk keluarganya ya. Kemudian untuk para wanita yang mungkin perempuan ya, yang belum mendapatkan jodohnya ya, mungkin banyak disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang positif, itu juga sudah bisa dibilang ibadah, karena segala sesuatu yang dilakukan di bulan Ramadan itu ya bernilai ibadah. Ya, kalau bisa ya mungkin khatam Al-Quran dalam sebulan bisa lebih dari 1 kali ya. Mungkin kalau 1 kali di bulan lain juga bisa, mungkin bisa di 3 kali, 4 kali ya, karena waktunya bisa kita pakai untuk tadarus Al-Quran, itu mungkin lebih baik ya daripada menghabiskan waktunya untuk yang lain-lain ya, misalnya rebahan, menghabiskan waktu untuk gadget dan sebagainya. Lebih baik kita pakai untuk tadarus Al-Quran, insya Allah pahalanya berlipat ganda gitu. Nah, baik, gimana nih para netizen budiman yang berada di rumah? Jadi ternyata sangat banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan nih selama Ramadan. Apalagi zaman-zaman Ramadan kan biasanya kita berburu cashback untuk dapat baju lebaran yang sesuai dengan yang kita idam-idamkan. Nah, ini nih kita mendapatkan cashback yang lebih dari sekedar baju lebaran. Segala amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Teringat dengan khutbah Rasulullah di awal Ramadan mengatakan bahwasanya wahai kaum muslim dan muslimah, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh makfirah, yang di dalamnya terdapat malam-malam yang utama, hari-hari yang utama,
jam-jam yang utama, menit-menit yang utama, bahkan detik-detik yang utama yang kita lalui. Jadi mari gunakan kesempatan kita dengan sebaik-baik mungkin. Jangan lewatkan bulan Ramadan ini, karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin sudah dipanggil ke hadapan ilahi dan tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Sangat disayangkan, dan alhamdulillah kita bertemu dan berjumpa dengan bulan yang dinanti-nantikan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuh. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup ada kesimpulan dari Bu Nazan yang singkat mungkin tentang hakikat Ramadan. Ya, Ramadan ya mungkin saya hanya melanjutkan wasiat yang diberikan oleh keluarga Nabi, ya, bahwasannya ketika kita berpuasa ya bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, ya. Ketika berpuasa ya mata, telinga, seluruh anggota badan pun kita ikut berpuasa, ya. Berpuasa berarti menjaga dari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang kemaksiatan, ya mungkin kita harus berpuasa dari hal-hal yang seperti itu, ya. Dan marilah kita berlomba-lomba dalam beribadah di bulan ini, ya, isi waktu-waktu kita yang ada di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah, banyak mentadaburi Al-Quran, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan. Ya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Jazakillah khair, Bu Nazan. Jadi para netizen yang berada di rumah, tentunya kita sudah mengetahui apa maksud dari hakikat Ramadan. Jadi sebenarnya hakikat Ramadan kita tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi ternyata banyak hakikat-hakikat lainnya. Kita berhijrah dari diri yang egoisme menuju kepada semesta yang tak terhingga. Jadikan bulan Ramadan sebagai madrasah ruhaniyah, sekolah bagi mendidik ruhaniyah kita dengan meninggalkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai hakikat Ramadan. Tentunya tidak berhenti hanya pada teori, tapi mari kita lakukan dengan perilaku apa yang kita dapatkan dalam materi ini. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa saksikan untuk episode berikutnya, episode yang sangat menarik, yang kita akan membahas tentang mencari jodoh di bulan Ramadan. Jadi teman-teman kepoin terus ya dalam acara Pelakor Perempuan dalam kajian Ramadan. Mungkin bisa diulangi sekali lagi, Munazan? Ya, tetap pantengin terus di acara Pelakor Perempuan dalam kajian online Ramadan. Ya, sekian dari kami. Like, comment, and subscribe.